Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Baitul Amin rahimakumullah, segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Baitul Amin, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita bersama-sama kembali ke sini dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaji, mengikuti majelis taklim, iktikaf, sholat jamaah subuh berjamaah, sholat jamaah subuh bersama-sama di Masjid Al-Baitul Amin ini. Tempat terbaik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Bukan makam keramat, bukan pohon yang angker, bukan yang lain-lain, ya, bukan laut, ya, di pinggir pantai, bukan gua, juga bukan, ya. Tempat terbaik ini namanya terbaik. Kok dulu Nabi Muhammad di goa? Iya, dulu sebelum ditetapkan menjadi Rasul, masih proses. Tapi begitu beliau sudah jadi Rasul, tempat terbaiknya, taqarrubnya, dzikirnya ya ke masjid. Iktikafnya ya juga di masjid, ya. Ini belum yang lain-lain, ini tempat terbaiknya. Belum nanti tujuannya apa? Tujuannya nyembah, minta kepada Allah atau minta kepada yang lain. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap, dan karena mungkin keterbatasan informasi, nggak ngaji di Masjid Al-Baitul Amin, itu menganggap apa? Menganggap bahwa ya ritual malam hari, tengah malam di laut itu benar, padahal nggak ada ritual seperti itu di dalam Islam. Apalagi sampai mandi, kemudian di pinggir laut, kemudian sampai membahayakan dirinya. Nggak ada, Islam mengajarkan seperti itu. Islam nggak ada ajarannya yang membahayakan kepada manusia, nggak ada. Jelas-jelas ada ombak besar membahayakan, tetap pancet aja di situ. Kalau mau sholat di mana saja silahkan, mau sholat di gunung silahkan, mau sholat di laut silahkan, namanya sholat. Tapi kalau ditanya tempat terbaik ya tetap di masjid. Kalau mau sholat kan di mana saja bisa. Dia lagi ada di gunung, sholat di gunung. Dia lagi ada di laut, dekat pinggir pantai, sholat di pinggir pantai, silahkan, namanya sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau itu dijadikan seperti tempat terbaik, itu yang keliru, ya. Tempat terbaik terus malah membahayakan, bukan hanya tidak boleh secara agama, tapi secara hukum negara juga nggak boleh, membahayakan orang lain. Ini pimpinannya kan membahayakan orang lain. Malam-malam jam 12 malam dibawa ke laut, pinggir laut, kemudian ada ombak, suruh mandi di situ.
ada ritual, kan membahayakan jamaahnya. Pimpinannya itu sudah keliru, kena pasal pidana karena sudah ada unsur membahayakan orang lain. Secara agama tidak benar, secara hukum negara juga pidana, tidak benar, kejahatan. Ini enggak benar. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu penting disampaikan karena masih sekarang ada yang nganggap begitu. Jadi saya tegaskan kembali lagi bahwa tempat terbaiknya ya di masjid. Tempat terbaiknya di masjid. Kalau kita ke makam orang-orang soleh, ya dianjurkan. Tapi tetap tempat terbaiknya tetap di masjid. Ke makamnya para wali dianjurkan, disunahkan orang-orang soleh, biar kita mendapatkan barokah. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di masyarakat seperti itu. Kepengen ketenangan ya ke masjid, wiritan, dzikir. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Kalau mau ada masalah ke masjid, dah minta kepada Allah, nangis di situ. Masjid buka 24 jam. Minta apa saja sudah dihabiskan mintanya kepada Allah di situ. Misalnya di wiridan di situ, baca Quran di situ. Ini penting untuk kita sampaikan berkali-kali. Pokoknya ada ajaran yang aneh-aneh harus dilaporkan. Yang termasuk aneh, malam hari disuruh ke laut mandi, ombaknya besar, itu sudah aneh. Meskipun di dalamnya, mohon maaf, meskipun ketika ritual ada pakai sholawatan, pakai apa, jangan dilihat sholawatannya, tapi isinya. Jadi yang dilihat adalah substansinya, isi dari itu, di dalamnya gimana. Isinya kok membahayakan, udah nggak benar. Cari ketenangan, isinya kok udah nggak benar. Ya, Majelis Ulama Indonesia mengatakan aliran itu sesat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur ya. Kalau saya ya itu udah nggak benar, aneh. Minta kepada Allah di laut membahayakan, apalagi laki perempuan kumpul lagi, ini belum lagi kayak tadi, itu sudah tidak benar. Saya tahunya dari videonya ya. Oh, ini udah dari videonya. Jadi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, teman-teman kita, bahwa tempat terbaik untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makam keramat, bukan pohon angker, bukan laut, bukan gunung, tapi masjid. Masjid, kalau di sini ya Masjid Al-Baitul Amin dan sebagainya. Kalau di Mekah, Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjid Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu tempat terbaik. Masjid-masjid yang menjadi tempat terbaik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau malam Jumat, mau kemana? Mau ke makam keramat. Cari apa? Mau dekat pada Allah. Ya nggak dekat pada Allah itu, dekat pada yang keramat itu. Mau dekat pada Allah ke makam keramat, ya nggak dekat-dekat. Kan? Mau dekat pada Allah ya ke Masjid Al-Baitul Amin. Baca Quran yang banyak di situ, habiskan di sini, sudah dekat insya Allah.
kita tautkan hatinya pada Allah. Udah. Saya mau ke itu pohon angker di sana itu apa? Mau dekat pada Allah, nggak bisa dekat pohon angker. Dikasih sesajen, kasih ini, nggak bisa dekat. Itu malah membahayakan tauhid kita, bisa syirik, hati-hati, bisa syirik ya, bisa syirik ya, keyakinan kita bisa syirik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khatimatun fi indoril mu'siri, penutup tentang menunggu pembayaran orang yang kesulitan membayar hutang. Ahroja Ahmadu an Ibni Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man angdoro mu'siran aw wadu'a lahu aw hatta anhu dainahu abadahu bil bara'ati minhu waqahu Allahu azza wa jalla min faihi jahannama. Ini dari Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menunggu orang yang kesulitan bayar utang, ada orang yang utang ke panjenengan 100.000, nggak punya uang dia, ya, man angdoro, padahal sudah waktunya bayar sebulan, tapi maaf saya nggak punya uang, ditunggu. Awadu alau ay hatta anhu dainahu au ba'dahu bil baroati, atau dia menghapus hutangnya semua atau sebagiannya. Udahlah kamu nggak usah bayar 100.000, cukup 50.000 wis. Di 50.000-nya untuk kamu, udah nggak usah dibayar. Namanya baroah, akad baroah. Atau 100.000, kamu nggak punya uang, sudahlah nggak usah bayar 100.000, saya ikhlaskan, kamu bebas dari hutang kamu, 100.000 nggak usah bayar, ya. Kok ada yang begitu? Waqahullahu azza wa jalla min faihi jahannama, maka Allah akan menyelamatkan dia dari panasnya api neraka jahanam. Jadi satu, menunggu sampai dia itu mampu bayar. Yang kedua, menghapus hutangnya 50%-nya atau berapa persennya. Yang ketiga, menghapus semua hutangnya. Berarti ini ceritanya, hadis ini untuk orang yang menghutangi, ya kan? Jadi kalau orang yang hutang itu hadisnya lain. Ini hadis ini untuk orang yang menghutangi. Kalau orang yang berhutang itu hadisnya matlul ghani dulmun, menunda-nundanya orang yang hutang kaya bisa bayar hutang tapi nggak mau bayar, itu dulmun, dolim. Nanti ada pembahasan sendiri. Ini yang berhutang. Kalau yang ini yang menghutangi, dia sudah keluar uang 100.000, sudah keluar menghutangi, gimana ini kok? Orang yang hutang kan kadang menjengkelkan. Jengkelkannya gimana? Waktu ditagih itu gak ono nek omahe. Tagih nggak ada orangnya itu. Pokoknya besok ke sana lagi nggak ada lagi gitu. Seminggu lagi ke sana lagi nggak ada lagi. Jadi termasuk pekerjaan yang menyebalkan ya, nagih hutang, karena orangnya belum tentu ada. Makanya itu tadi matlul ghani dulmun. Bisa dicari nggak ada lagi. Itu saya nggak apa-apa, nggak biasa. Kadang-kala itu yang dihutangi itu didatangi itu
marah-marah. Wis ditekani, wis ngutang itu, wis waktunya bayar, wis gak pernah ketemu, baru datang sekali, lapo Pak Wiren iki, aku nagih utangmu. Gak mari-mari, sampeyan niku wis marah-marah, malah mestinya bayar utang itu apa, mestinya dia bayar utang gitu seneng, tapi malah dia marah-marah. Yang ngutangi mestinya sudah dapat uangnya, malah kena marahnya. Jadi pekerjaan yang berat juga yang ngutangi itu. Lebih mudah ngasih uang, kalau uang kan selesai sudah. Yes, tak kasih sedekah 100.000, nah, selesai. Tapi kalau 100.000 ngasih hutangan ditagih tadi itu, ya belum tentu dia punya uang. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang menghutangi, cara Islam adalah satu, memberikan kelonggaran jika memang orangnya nggak punya uang. Orang yang menghutang itu silahkan, wes kamu, saya nggak punya uang, ya sudah, bayarnya waktu kamu punya uang. Kalau nanti nggak punya uang lagi berkali-kali sudah mentok, ya sudah, kamu bayar separuhnya. Mentok nggak bisa, ya sudah, kamu bebas, nggak usah bayar. Waqallahu azza wa jalla min faihi jahannam. Tuh, diselamatkan dari api neraka. Ya. Wa Ahmada wa Ibnu Majahin man andoro mu'siran falahu bi kulli yaumin sadaqatu mislihi qabla ayyahilla ad-dainu fa idza halla ad-dainu fa angdarahu falahu bi kulli yaumin masalahu sedaqatan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, barang siapa yang menunggu orang yang nggak mampu bayar utang, nunggu sebelum jatuh tempo, dia seperti orang yang bersedekah setiap hari seumpama hutangnya tadi itu. Misalnya hutangnya berapa? 100.000. Ya setiap hari dia sedekah 100.000 sebelum jatuh tempo. Ini belum jatuh tempo, misalnya jatuh temponya 1 Maret, ya setiap hari dia sedekah. Pahalanya orang yang menghutangi kan banyak karena ini. Dia sedekah, tiap hari sedekah sampai jatuh temponya tanggal 1 Maret. Nah, kalau sampai 1 Maret dia itu tidak tidak sedekah, tidak bayar. Kalau yang berhutang tadi itu sampai tanggal 1 Maret tidak bayar karena memang tidak punya, ini hadisnya, fa idza halla ad-dainu fa angdarahu fa kulli bikul yamin musalahu sedaqatan. Kalau sudah jatuh tempo 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, 4 Maret, itu 1 hari seolah-olah dia itu sedekah 2 kali lipatnya masalahu. Jadi 2 kali lipat 100.000 itu apa? 200.000. Jadi tanggal 1 200.000 sedekahnya, tanggal 2 200.000, tanggal 3 200.000, tanggal 4 200.000. Setelah jatuh temponya kan tanggal 1 Maret. Jadi digambarkan dalam hadis ini,
Kalau sebelum tanggal 1 Maret orang yang menghutangi tadi seolah-olah sedekah satu kalinya 100.000 ya 100.000. Tanggal sekarang tanggal 21 100.000, tanggal 22 100.000, 23 100.000. Terus. Nah nanti kalau sudah sampai tanggal 1 Maret waktu jatuh tempo kok dia belum bisa bayar, seolah-olah yang ngutangi itu sedekah 2 kali lipatnya. 2 kali lipat 100.000 adalah 200.000. Berarti 1 Maret sedekah 200.000, 2 Maret 200.000, 3 Maret 200.000, 4 Maret 200.000, 5 Maret 200.000. 2 kali lipatnya. Kan menunggu muksir itu kan hati itu kan ya, apalagi pas butuh ya, apalagi pas aku gak duit sing liya itu kan hati ini kan anyep ini. Di hatinya kan dikelola betul, makanya pahalanya ini. Dengan orang-orang yang menghutangi, dia butuh tapi dia tetap merelakan gak dibayar sih karena memang dia gak punya, dia bersedekah 1 harinya 1 kali sebelum jatuh tempo. Nah, setiap harinya 1 kali hutangnya, setelah jatuh tempo dia bersedekah 1 harinya 2 kalinya. Gampangnya tadi ya 200.000-nya. Kalau sebelum 1 Maret 100.000. Banyak orang yang ngutangi itu pahalanya. Nih. Iya, perlu ditagih. Haknya orang yang menghutangi kan yang nggak bayar perlu ditagih. Tapi kalau ditagih dia nggak bisa bayar, nah itu tadi sabar. 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 Paling jelek itu memang kalau sudah menghutangi wis anggap uangnya hilang ya. Kan begitu akhirnya, daripada nanti bertahun-tahun 10 tahun 20 tahun nggak dibayar, anggap hilang 15 tahun. Ya tetap bagus tagih. Tugas haknya yang ngutangi ya menagih itu, dia punya hak, itu kan hak uangnya dia. Ini di yang ngutangi. Makanya tadi yang berhutang, nah yang berhutang itu matlul ghaniyu dulmun. Kalau dia punya uang nggak cepat bayar berarti dolim, tiap hari dolim, tiap hari dolim, tiap hari dolim. Kalau dia punya uang nggak bayar, orang yang berhutang itu harus cepat bayar. Kalau dia punya apa yang dibayarkan, lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Yang paling baik bayar hutangnya dibayar tepat waktu atau belum waktunya sudah bayar. Lebih baik lagi sudah dibayar tepat waktu ditambahi. Utangi 500.000, bayare 550.000. Loh ini 50.000-nya apa? Enggak apa-apa nih untuk sampean. Loh boleh enggak? Boleh. Karena itu dari orang yang berhutang. Tidak ada paksaan, tidak ada perjanjian ngasih berapa. Wah iki ketoke Pak Bini, kalau begini terus sesuk utang omane. Kok enak ini ditambahi 50.000 berarti besok dapat utangan lagi 500.000 ini. Ini orangnya bagus. Tapi nek satu orang utang gitu ya, tiap bulan ditagih nggak ada orangnya sampai tahunan, terus awas sesuk gak usah utangi mana guys. Wassalam, gak usah dilirik ini. Ini sudah catatan hitam ini, gak boleh ngutang karena orangnya ya begitu, macam-macam orang ya, berhadapan dengan orang.
Jadi sikapnya orang yang berhutang dengan menghutangi beda. Yang menghutangi ini tadi bisa bara'atud dhimmah, bisa membebaskan hutang, bisa menunggu pembayaran hutang, bisa membebaskan hutang baik seberapa persen atau total semuanya. Kalau orang yang berhutang sikapnya adalah cepat bersegera membayar hutang, kalau tidak bersegera dan dia mampu, itu dolim. Bahkan lebih baik lagi dia membayar hutang yang paling bagus, yaitu tepat waktu, nek iso ditambahi ya, ditambahi tidak harus uang ya, bisa buah-buahan. Ini ada beras apa, terima kasih saya, wah ini ya nggak apa-apa 500.000 tapi membayar hutangnya 500.000 tapi ditambahi apa beras apa gula atau kasih uang, itu tidak berdosa dan bukan riba. Yang riba itu gimana? Ada perjanjian, kamu utang 500.000 tapi nanti membayari 550.000, itu nggak boleh. Kalau ini kan tidak ada perjanjian, bedanya itu, bedanya ada perjanjian, ada persyaratan dan ada tidak. Moga-moga kita bisa melaksanakan semua ajaran Rasulullah SAW, ajaran agama Islam dengan baik, dengan sebaik-baiknya, baik sebagai orang yang berhutang ataupun orang yang dihutangi. Moga-moga bisa melaksanakan ini tadi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya demikian. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.